Om Swastiastu. Kami dari kelompok Silabus 8 akan membawakan materi mengenai koperasi dan mekanisme koperasi dengan dosen pengampu Nimade Satya Utami, SEMM. Adapun pembicara pada materi ini, yang pertama I Gusti Ngurah Aditya Permana Putra, yang kedua I Gusti Ngurah Putu Wilajatmika, yang ketiga Kamelia Waingu Bela Awang. Terdapat 3 materi pembahasan. Yang pertama, hubungan pasar dengan koperasi. Yang kedua, kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Yang ketiga, koperasi dalam berbagai struktur pasar. Untuk materi yang pertama, yaitu hubungan pasar dengan koperasi. Pada prinsipnya, pasar menurut para ahli ekonomi bahkan lebih menekankan pada pertemuan antara permintaan dan penawaran. Permintaan merupakan rencana jumlah produk yang diminta pada periode waktu tertentu, sedangkan penawaran merupakan rencana produk yang akan ditawarkan pada periode tertentu. Jika permintaan bertemu dengan penawaran, maka akan muncul konsep baru berupa harga dan jumlah produk yang ditransaksikan. Adapun 5 jenis pasar yang dapat dimanfaatkan koperasi sebagai sumber daya yang bermanfaat bagi pertumbuhan koperasi. Yang pertama adalah pasar barang. Pasar barang adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang. Koperasi dapat bergerak di pasar dengan menawarkan barang hasil produksi koperasi atau anggota dan dapat pula melakukan permintaan akan produk yang dibutuhkan oleh koperasi atau anggota. Yang kedua yaitu pasar tenaga kerja, yaitu pertemuan antara permintaan dan penawaran akan tenaga kerja. Koperasi sebagai badan usaha juga membutuhkan tenaga kerja untuk kegiatan operasionalnya, artinya tenaga kerja yang terlepas dari keanggotaan koperasi. Yang ketiga yaitu pasar uang, itu pertemuan antara permintaan dan penawaran akan uang. Di pasar uang akan terjadi pinjam meminjam dana yang selanjutnya menimbulkan hubungan utang piutang. Yang keempat yaitu pasar modal, yaitu pertemuan antara mereka yang mempunyai dana dengan mereka yang membutuhkan dana untuk modal. Bisa saja koperasi memberi surat-surat berharga di pasar modal jika memang ada dana menganggur dan untuk sementara tidak dapat diinvestasikan ke dalam proses produksi di unit usaha koperasi dan unit usaha anggota, dan keputusan pembelian saham itu disetujui oleh anggota. Yang kelima yaitu pasar luar negeri. Pasar luar negeri menggambarkan hubungan antara permintaan dalam negeri akan produk impor dan penawaran dalam negeri akan produk ekspor. Dalam rangka pengembangan koperasi, pemerintah sangat menganjurkan koperasi untuk bergerak di pasar luar negeri, artinya melaksanakan kegiatan ekspor impor. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Yang pertama, kekuatan koperasi. Yang pertama, economies of scale atau adanya pembelian barang yang banyak. Yang kedua, bargaining position di pasar atau kekuatan dalam penawaran produk. Yang ketiga, kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian atau uncertainty, adanya internal market dan external market, risiko ditanggung bersama. Dan yang keempat, pemanfaatan interlinking market dan transaction cost sebagai akibat self control dan self management. Anggota harus mempunyai sifat altruisme. Selanjutnya, kelemahan-kelemahan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip, yaitu yang pertama, prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Ini akan melemahkan permodalan dalam jangka panjang. Yang kedua,
prinsip kontrol secara demokratis. Yang ketiga, prinsip pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota. Dan yang keempat, prinsip bunga yang terbatas atas modal. Selanjutnya, hal-hal yang dapat dilakukan oleh koperasi untuk memperkecil tingkat kelemahan yang ada. Yang pertama, koperasi dapat membatasi jumlah anggota asal pembatasan itu tidak artifisial atau pembatasan yang dibuat-buat. Yang kedua, koperasi dapat memberikan preferensi tertentu terhadap jumlah modal yang dimasukkan oleh para anggota. Yang ketiga, bunga modal yang terbatas adalah bunga yang wajar, artinya bunga yang sama di pasar. Dan yang keempat, pemasukan modal pada koperasi merupakan jasa. Semakin besar modal yang dimasukkan, semakin besar jasanya. Untuk materi yang ketiga, koperasi dalam berbagai struktur pasar. Yang pertama adalah koperasi dalam pasar persaingan sempurna, yaitu sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dan produk yang dijual bersifat homogen. Harga terbentuk melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan, sehingga penjual dan pembeli di pasar ini tidak dapat mempengaruhi harga dan hanya berperan sebagai penerima harga. Adapun hal-hal yang perlu dicermati, yang pertama, total penerimaan koperasi hanya ditentukan oleh jumlah produk yang dijual karena harga adalah konstan. Yang kedua, harga pasar tidak dapat dikendalikan oleh koperasi ataupun perusahaan lain secara perorangan. Yang ketiga, perubahan harga pasar hanya terjadi karena adanya perubahan dan kurva permintaan pasar atau pada kurva penawaran ataupun karena kedua-duanya. Selanjutnya yaitu koperasi dalam pasar monopoli. Suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar sebagai penentu harga atau price maker. Seorang monopolis atau penentu harga pada pasar dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga barang. Begitu pula sebaliknya. Adapun ciri-ciri yang pertama, hanya menghasilkan satu jenis produk. Yang kedua, tidak terdapat produk substitusi, artinya tidak dapat diganti dengan produk lain. Yang ketiga, terdapat banyak konsumen yang bersaing dalam pasar tersebut adalah konsumen, sedangkan pengusaha bebas dari persaingan. Yang keempat, memasuki pasar monopoli secara legal maupun alamiah sangat sulit. Untuk selanjutnya yaitu koperasi dalam pasar monopolistik, yaitu salah satu bentuk pasar di mana terdapat produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, banyak penjual dan pengusaha dari produk yang beragam. Yang kedua, produk yang dihasilkan tidak homogen. Yang ketiga, jadi produk substitusi, artinya dapat digantikan dengan produk lain. Yang keempat, keluar masuk pasar relatif mudah. Yang kelima, harga produk tidak sama di semua pasar, tetapi berbeda sesuai keinginan penjual. Yang keenam, pengusaha dan konsumen sama-sama bersaing, tetapi persaingan tersebut tidak sempurna karena produk yang dihasilkan tidak sama. Yang terakhir adalah koperasi dalam pasar oligopoli, yaitu struktur pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar, baik secara independen maupun secara diam-diam bekerja sama. Oleh karena itu, perusahaan dalam pasar hanya sedikit, maka akan selalu ada rintangan bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar. Adapun kesimpulan dari materi silabus 8, pasar bagi seorang produsen merupakan tempat untuk menawarkan barang dan jasa
hasil produksinya. Produsen dapat menawarkan barang dan jasa tersebut melalui proses interaksi dengan konsumen sampai pada akhirnya terjadi kesepakatan dengan konsumen mengenai harga dan jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan. Koperasi harus mampu menggunakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki, mampu mencari peluang yang dapat meningkatkan pertumbuhan, memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada, dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam tubuh koperasi. Sekian presentasi dari kelompok silabus 8. Terima kasih. Om Santi 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 Om.